Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Huda dari absen 23 serta rekan saya Gevi Rainer Fatimatul Zahra dari absen 14. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang Kesultanan Banjar. Selamat menonton. Letak wilayah Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin atau bisa disebut juga Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini terdapat dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Sejarah berdirinya Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Doha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak menggantinya adalah Raden Samudra, yaitu cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Mentrijaya. Namun, pada saat penunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini, sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Temenggung, dan Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Doha membuat posisi Raden Samudra terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudra kabur, Pangeran Mangkubumi melakukan pengejaran. Raden Samudra dan pengikutnya menyamar sebagai nelayan, meski penyamarannya terbongkar oleh Pati Masih. Pati Masih merupakan anggota Kerajaan Banjarmasin. Pati Masih menyarankan Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak karena armada perang Kerajaan Banjarmasin tidak begitu kuat. Raden Samudra bersama pengikutnya lalu pergi ke Kerajaan Demak. Penyerangan Kerajaan Negara Doha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung, yang juga Raja Negara Doha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak, penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Negara Doha berhasil diredam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudra berhasil mengalahkan Kerajaan Doha, negara yang dipimpin oleh Pangeran Temenggung. Kekalahan Kerajaan Negara Doha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Negara Doha. Raden Samudra kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Banjar yang beragama Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Selanjutnya yaitu adalah raja-raja. Yang pertama adalah raja pendiri dari Kesultanan Banjar, yaitu ada Raden Samudra yang memimpin dari tahun 1526 sampai 1460. Yang kedua adalah raja paling terkenal dari Kesultanan Banjar, yaitu ada Pangeran Antasari yang memimpin pada tahun 1862. Yang ketiga adalah raja terakhir, yaitu Sultan Muhammad Seman yang memimpin pada tahun 1862 sampai 1905. Sumber sejarah. Di antara sumber yang paling populer adalah Hikayat Lampu Mangkurat atau Hikayat Banjar. Berdasarkan sumber tersebut, di daerah Banjar telah berdiri kerajaan Hindu, yaitu negara Dipa yang berpusat di Ampuntai, kemudian berdiri negara Doha yang berpusat di daerah sekitar negara sekarang. Menurut Hikayat Banjar tersebut, negara Dipa adalah kerajaan pertama di Kalimantan Selatan. Sejarah Kesultanan Banjar tidak terlepas dari riwayat kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebelum masuknya agama Islam, baik pemerintahan adat, masyarakat Dayak maupun ketika masa pengaruh Hindu. Selanjutnya yaitu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kesultanan Banjar. Peristiwa penting Kesultanan Banjar yaitu saat Banjar mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 Masehi dengan lada sebagai komoditas dagang. Kesultanan Banjar juga mendapatkan keuntungan besar karena daerah Barat Daya, Tenggara, dan Kalimantan Timur membayar upeti kepada mereka.
Dan juga eksistensi Kesultanan Banjar semakin kuat ketika pada 1636 berhasil menaklukkan banyak daerah lain di Borneo seperti Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, hingga Suarangan. Masa keruntuhan. Kesultanan Banjar mulai menuai keruntuhan setelah sering terlibat polemik dengan VOC atau Belanda. Pada tanggal 11 Juni tahun 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan komisi kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Kendati begitu, pemerintahan Kesultanan Banjar baru benar-benar berakhir pada tanggal 24 Januari tahun 1905. Wilayah Kesultanan Banjar yang meliputi banyak daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Selanjutnya yaitu ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Banjar. Yang pertama ada makam Sultan Surain Syah. Lokasi makam beliau terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu ada makam Sultan Mustain Billah. Letak makam beliau terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga yaitu ada makam Sultan Inayatullah. Lokasi makam beliau ada di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang keempat yaitu ada makam Sultan Sulaiman Rahmatullah. Lokasinya ada di Desa Lihung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang kelima yaitu ada Masjid Jami Banjarmasin. Awalnya masjid ini berada di tepi sungai Martapura, namun pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Jami, Kota Banjarmasin. Yang keenam yaitu ada Masjid Queen, lokasinya di kawasan Banjar Lama. Yang ketujuh yaitu ada Kitab Sabilal Muhtadin. Saat Sultan Tahmidillah II berkuasa pada tahun 1761 sampai 1801, ia meminta Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis kitab hukum fikih, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin.